Gerakan Zionisme yang memikirkan upaya mewujudkan negara Yahudi dengan kepemilikan lahan. Pada 1901, Kongres Zionis kelima mengesahkan JNF, Jewish National Fund, yang kerap menjadi aktor perampasan lahan dan hak milik warga Palestina. Tanah yang dikuasai umumnya adalah milik petani kecil Arab yang telah dimiliki keluarganya selama bergenerasi. Gerakan ini bermaksud untuk menebus tanah tersebut untuk membuka jalan bagi koloni Yahudi Eropa. JNF menjadi kunci untuk memperoleh tanah untuk perusahaan Zionis di Palestina. Sejak lama, mereka berusaha membeli tanah dari para tuan tanah di masa Kekaisaran Ottoman yang tinggal di luar negeri. Ketika komunitas Yahudi di Palestina berkembang, pemindahan penduduk menjadi fokus utama dalam pertemuan Yishuv pada 1903 dan 1908. Yishuv adalah lembaga eksekutif penduduk Yahudi, di mana Arthur Ropin yang merupakan kepala Yishuv bahkan menyatakan, "Saya tidak percaya pada pemindahan perorangan. Saya percaya pada pemindahan seluruh desa. Inilah yang menjadi latar belakang peristiwa Nakba pecah di kemudian hari." Instruksi tersebut dilakukan ketika Israel berdiri sejak 1948 sampai hari ini. Perampasan lahan semakin marak saat Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1918. Ketika Timur Tengah terpecah belah menjadi kawasan pertempuran oleh propaganda, yang membuat elit Timur Tengah dari seluruh kawasan memiliki kepentingannya masing-masing, yaitu menjadi penguasa atau raja dari daerah kawasannya masing-masing, dan bersekutu dengan pihak Inggris dan beberapa negara sekutu yang kita kenal hari ini untuk menjatuhkan Kekaisaran Ottoman. Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama, Inggris mendapat mandat di Palestina dan kawasan lainnya di Levant, dan berjanji untuk masa depan bangsa Arab dan Yahudi Zionis. Kepada komunitas Yahudi, Menlu Arthur James Balfour berjanji dengan Baron Rothschild yang kelak menjadi Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour baru memperkenalkan National Home, rumah bangsa, Yahudi di Palestina, dan belum sah dianggap sebagai negara Zionis Israel. Akan tetapi, selama Palestina berada di bawah Inggris 1923 hingga 1948, gelombang migrasi bangsa Yahudi Eropa semakin tinggi, terutama saat Perang Dunia Kedua pecah. Perpindahan ini membuat gerakan Zionis mengambil alih banyak lahan bangsa Arab Palestina. Hal ini memicu konflik antar etnis dan antar agama selama dekade 1920-an. Ketegangan memuncak pada 1930-an antara bangsa Arab, Yahudi, dan Inggris, terlebih pada 1936. Palestina pun semakin kacau dan mencekam dengan gencarnya teror oleh kelompok milisi Zionis. Mereka menghendaki berdirinya negara Yahudi Zionis di seluruh wilayah Palestina dan kawasan, bahkan sebagian negara Arab tetangga seperti Yordania. Teror ini gencar selama mandat Britania di Palestina oleh kelompok Irgun. Oleh Inggris dan Amerika Serikat, kelompok ini dicap sebagai organisasi teroris. Selama 1937 sampai 1948, Irgun melakukan pengeboman dan serangan lainnya di Palestina yang menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil. Salah satu yang menggemparkan adalah pengeboman Hotel King David di Yerusalem pada 1940. Selain Irgun, kelompok lainnya adalah Lehi yang didirikan oleh Abraham Stern pada 1940. Serangan kelompok ini menyasar orang Arab, juga orang Inggris. Kelompok Lehi bahkan membunuh Menteri Residen Inggris untuk Timur Tengah Lord Moyne pada 1944. Kedua kelompok bersenjata ini juga bersama-sama melakukan penyerangan di desa Deir Yassin, yang dekat dengan Yerusalem pada 16 April 1948. Serangan di desa Deir Yassin ini mendapat kecaman, bahkan oleh ilmuwan Albert Einstein mengecam aksi terorisme tersebut. Pembantaian di Deir Yassin merupakan salah satu rangkaian bersejarah dari peristiwa Nakba. Pengusiran penduduk juga dilakukan di Haifa, Jaffa, dan Yerusalem. Pembantaian dan pengusiran ini membuat warga Palestina mengungsi ke negara-negara lain, sementara tanah mereka dikuasai kalangan Zionis yang berupaya mendirikan Israel. Konflik ini memicu ketegangan antara Israel yang baru berdiri dengan negara-negara Arab tetangganya. Kedua belah pihak berhadapan dalam Perang Arab-Israel
1948, atau disebut juga sebagai Perang Arab-Israel pertama. Perang ini pun menyebabkan warga Palestina semakin terusir dan menjadi pengungsi. Dari 1948 sampai Perang 6 Hari 1967, sekitar 172.973 hektar tanah milik warga Palestina diambil alih. Ratusan ribu warga Palestina menjadi korban dan pengungsi dengan nasib yang tidak jelas. Nestapa bagi warga Palestina lainnya yang masih memiliki tanah, masih bertahan dan tertindas sampai hari ini.